Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Sampang Aji Prakoso sempat meneteskan air mata di depan para pimpinan DPR RI saat menyampaikan keluh kesah terkait kondisi yang dihadapi oleh para hakim. Aji menyampaikan bahwa pihaknya mempercayai terhadap proses di bawah pimpinan Prabowo dan berharap permasalahan hakim dapat segera terrealisasikan. Mendampingin. Iya, siap. Teman-teman di belakang nggak apa-apa? Iya. Udah siap? Siap, Bang. Bisa dijelasin soal pertemuan dengan audiensi dengan para hakim se-Indonesia ini. Tadi ada keluhan-keluhan juga sampai hakim terlibat pinjol untuk buat beli tiket pulang. Ya, baik. Jadi saya memang sudah mendengar dari beberapa hari yang lalu ada hakim-hakim dari seluruh Indonesia yang menamakan Solidaritas Hakim Indonesia untuk beraudiensi dan menyampaikan aspirasi, keluhan, keluh kesah semua lah unek-unek. Dan tadi teman-teman juga dengar langsung, kalaupun di berita sebenarnya kan sudah banyak ya, bahwa hakim-hakim bukan mogok ya, tapi cuti untuk menyampaikan, mengambil cuti untuk menyampaikan aspirasi. Dan kita sudah dengar langsung bahwa ya memang apa yang disampaikan oleh teman-teman SHI, Solidaritas Hakim Indonesia, sesuatu yang nyata, ya agak miris memang kalau kita dengar ya. Dua tadi yang diperjuangkan, yang diaspirasikan dan minta ditindaklanjuti cepat oleh negara. Pertama, kesejahteraan, prosperity-nya. Kedua, keamanan, security-nya. Dan sebagai wakil Tuhan di bumi atau sebagai yang mulia yang berada pada garda terdepan dan terakhir pencari keadilan, saya sih merasa dan saya harus menyatakan bahwa memang aspirasi ini harus ditindaklanjuti dengan cepat, karena negara maju pasti penegak hukumnya juga harus jauh dari praktek-praktek yang memungkinkan mereka untuk mencari sumber-sumber lain kalau kesejahteraannya tidak terjamin. Makanya security-nya, keamanan terjamin, kesejahteraan terjamin, maka secara perlahan pasti praktek-praktek yang mungkin ada peluang untuk diperjualbelikan itu makin hari makin habis, sehingga ya negara juga akan makin aman dan pendapatan negara juga akan makin banyak karena korupsinya makin kecil. Kira-kira gitu. Bang, dengan banyaknya tadi keluhan-keluhan yang disampaikan, tadi juga disampaikan kan bahwa posisi di yudikatif bukan eksekutif, tapi tadi mereka minta dikawal. Apa yang bisa dilakukan pihak ini? Ya, tentu sebagai lembaga parlemen yang konstitusionalnya itu memang memperjuangkan aspirasi masyarakat dari sisi legislasi, pengawasan, dan lain-lain, ya kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan tentu di sini ada eksekutif, ada teman-teman DPR juga, ya, yang akan nanti benar-benar bisa merespon ini dengan cepat. Ujungnya itu kan aspirasi itu pertama di anggaran, ya, di kenaikan gaji, tunjangan dan lain-lain ya, kemudian di security. Dan saya percaya dan yakin bahwa beliau-beliau akan merespon ini dengan cepat. Respon Menko tadi saat bertemu di istana bagaimana? Karena kan permintaan dari para hakim ini dinaikkan gajinya 142% dari yang mereka dapatkan saat ini. Apakah memang ruang itu ada dan gimana respon dari pemerintah? Ya, tadi saya diskusi, pagi-pagi sengaja saya temuin Ibu Menkyu dalam sebuah acara. Beliau menyampaikan dari yang saya tangkap tadi memang diplomatis ya, karena tidak ada rapat khusus, tapi beliau sampai kita sedang mencarikan formulanya. Tapi beliau sudah sangat tahu bahwa aspirasi itu begitu kencang dan kita akan dengar nanti. Kami akan sampaikan juga langsung dalam waktu dekat bahwa aspirasi ini memang menjadi sangat penting. Mas Sultan, ini berarti konkretnya nanti akan rapat mengajak pihak-pihak terkait gitu oleh DPD atau gimana, Mas? Ya, kami nanti akan bisa dalam bentuk langkah paling cepat bisa berkirim surat atau langsung kepada audiensi pertemuan dengan beliau-beliau ya, eksekutif dan teman-teman DPR juga. Saya dengar tadi sudah merespon, Komisi 3 sudah meyakinkan bahwa aspirasi ini sudah akan ditindaklanjuti dan semoga juga bisa cepat direalisasikan. Mas, terakhir dari saya tadi tanggapan pribadi mewakili anggota dewan yang lain soal ada hakim yang terlibat pinjol, tanggapannya gimana?
Ya itu potret ya, itulah potret bahwa ya kenyataannya begitu. Makanya ini negara harus melihat, oh ternyata memang ya ini nyata bahwa kesejahteraan hakim itu memang harus ditingkatkan. Sehingga praktek atau mungkin untuk menutupi living cost dari ya pinjol itu kalau remunerasinya atau tunjangan atau gajinya layak pasti bisa dihindari. Kalau dari hakimnya ini mau sampai kapan melakukan cuti massal, apakah sampai nantinya terrealisasi untuk kenaikan gajinya atau seperti apa? Jadi yang diagendakan cuti bersamanya tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 bulan ini Oktober. Sebelum sampai apakah akan berlanjut atau tidak, kami berterima kasih dengan pimpinan DPD RI, sudah diterima dengan baik. Aspirasinya juga dijanjikan akan disampaikan kepada stakeholder terkait. Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah langkah untuk merawat integritas para hakim dan juga menjaga peradilan tetap bersih. Untuk apakah akan ada aksi lanjutan, kami akan konsolidasi. Seandainya tuntutan para hakim tidak dilaksanakan, mungkin bisa ada langkah lanjutan, tapi pasti akan dibahas terlebih dahulu dengan rekan-rekan yang lain untuk pergerakan selanjutnya. Bakal nunggu berapa lama kira-kira? Kita masih percaya setelah tadi telepon ada di pimpinan DPR RI juga tadi Pak Prof. Sufmi Dasko juga nelpon Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Sejauh ini kita akan mempercayakan proses yang akan berjalan. Kalaupun harus direalisasikan di era pemerintahan Prabowo Subianto, kami berharap Pak Presiden terpilih nanti Pak Prabowo menjalankan dalam program tempo yang secepatnya. Apakah dalam 100 hari kerja Pak Presiden? Yang jelas kami menunggu sampai dengan dalam waktu yang secepatnya seperti itu. Ya tadi saya sampaikan, kalau saya secara pribadi berharap apakah ini aksi atau gerakan atau solidaritas namanya, kalau bisa sih ini yang terakhir supaya tidak ada lagi aksi lanjutan, supaya kita bisa buat damai semua di negara. Ya, Terima kasih. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.